Kisah nyata, polisi Thailand menemukan lebih dari 300 jasad bayi. Setelah penyelidikan lebih lanjut, mereka kembali menemukan lebih dari 1.600 janin membusuk lainnya. Yang lebih mengejutkan, penyebab semua tragedi ini ternyata adalah para ibu mereka sendiri. Banyak wanita yang hamil, namun tidak ingin melahirkan, terpaksa mendatangi klinik aborsi ilegal. Seolah keselamatan pasien hanya bergantung pada keberuntungan. Meski begitu, para wanita di meja operasi tetap menahan rasa sakit tanpa bersuara. Dengan gerakan cepat, dokter ilegal itu mengeluarkan janin dari tubuh mereka. Setelah jumlahnya banyak, jasad-jasad bayi itu dikemas dalam plastik, lalu diam-diam dikirim ke pengurus kuil untuk dibuang. Suatu hari, seorang gadis mengalami pendarahan hebat saat operasi. Dokter ilegal itu panik, lalu meninggalkannya begitu saja. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan mayatnya. Seorang reporter bernama Dawe datang meliput kasus tersebut. Namun saat hendak pulang, ia kembali melihat mayat wanita itu berdiri di lorong. Sejak saat itu, kejadian aneh mulai menghantui keluarganya. Suatu hari ibunya melihat anak itu berbicara sendiri. Ketika ditanya sedang bicara dengan siapa, ia menunjuk ke arah tas sekolahnya. Dengan gemetar sang ibu membuka resleting tas itu dan menemukan jasad bayi di dalamnya. Namun saat Dawe datang dan memeriksanya, isi tas tersebut berubah menjadi boneka mengerikan. Keesokan harinya, Dawe membawa boneka itu kembali ke kuil. Ia mengira semuanya akan berakhir, tetapi malam itu putrinya kembali mengalami gangguan. Saat bermain ayunan sendirian, ayunan tersebut bergerak semakin tinggi. Dawe segera membawa anaknya masuk ke rumah. Saat sedang melakukan panggilan video dengan rekannya, temannya tiba-tiba berkata, "Anakmu lengket sekali ya." Dawe langsung ketakutan, karena putrinya sebenarnya sedang tertidur di kamar. Malam itu ia memasang kamera di rumah. Keesokan paginya, rekaman menunjukkan sosok hitam merayap dengan posisi tubuh yang menyeramkan sambil terus memanggil adik. Tak lama kemudian, sang anak duduk di balkon sambil melambaikan tangan ke bawah. Ia berkata bahwa adiknya memintanya melompat untuk menemaninya. Di sisi lain, dokter ilegal yang dulu melakukan aborsi mulai diteror suara tangisan bayi. Kekuatan tak terlihat menyeretnya ke meja operasi, hingga ia menusukkan gunting ke tubuhnya sendiri karena ketakutan. Sementara itu, istri Dawe tiba-tiba histeris lalu memukul suaminya hingga pingsan. Ketika sadar, Dawe mendapati istri dan anaknya menghilang. Ia langsung sadar bahwa mereka pasti berada di kuil. Sesampainya di sana, ia kembali melihat boneka menyeramkan itu. Tiba-tiba loker mayat terbuka dan ratusan kantong berisi jasad bayi berjatuhan keluar. Dari salah satu loker terdengar suara tangisan istri dan anaknya. Setelah berjuang keras, ia berhasil menyelamatkan mereka. Namun, saat menggendong putrinya, seorang wanita misterius bertanya, "Apakah aku akan menjadi lebih cantik?" Dawe merasa ada yang aneh. Ketika menoleh kembali, anak yang ada di pelukannya berubah menjadi jasad bayi berlumuran darah. Lantai kuil mendadak berubah menjadi genangan air hitam. Ribuan jasad bayi muncul dari dalamnya dan menarik Dawe ke dasar. Di ambang kematian, Dawe akhirnya teringat dosa masa lalunya. Arwah bayi yang dibunuh itu akhirnya berubah menjadi roh pendendam dan datang menuntut balas kepada ayahnya. Setelah rahasia kuil terbongkar, dokter ilegal itu akhirnya ditangkap polisi. Pada akhirnya, semua orang yang terlibat harus menerima akibat mengerikan dari